Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu lagi dengan siapa? Pak Ijal. Dengan Pak Ijal di mata pelajaran IPA. Ya, coba Pak Ijal pengen tanya, hari ini kabar kalian gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, berarti hari ini semuanya bahagia ya? Semuanya senang. Ya, sebelum itu Pak Ijal minta salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wabil Islamina Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, sudah cukup ya. Untuk Pancasila nanti kita baca setelah pembelajaran berakhir ya, nggak apa-apa. Baik, Pak Ijal mau tanya dulu, hari ini ada yang tidak masuk apa tidak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Keila, terus siapa lagi? Alma, siapa lagi? Arya B sama Gila, lumayan banyak ya. Kenapa kok tidak masuk hari ini? Sakit. Baik, kita doakan semoga teman-teman kalian yang belum bisa hadir hari ini segera diberikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran IPAS, Pak Ijal mau mengajak kalian melakukan pembiasaan kita setiap harinya, yaitu dengan menyanyi lagu daerah. Hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah yang judulnya Yamko Rambe Yamko. Nanti Pak Ijal sudah sediakan liriknya, kalian tinggal mengikuti. Siap? Siap. Ya, baik. Ya, silakan diikuti ya. Sambil tepuk tangan juga boleh. Yamko Rambe Yamko Yamko Rambe Yamko Ongkeriro 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 Semio kide kumano kogende ko yumano nawe ade. Semio kide kumano kogende ko yumano nawe ade. Nah, sudah cukup untuk menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, sebelum itu, ada yang pernah makan telur asin di sini? Pernah, pasti semua pernah. Siapa yang belum pernah? Nggak ada, pasti semua pernah ya. Coba bayangkan bentuknya telur asin. Kalau misalnya kamu belah, kira-kira terlihat seperti apa dia? Ada putih telurnya, terus ada apa lagi? Kuning telur. Nah, kurang lebih nanti penampakannya ketika dibelah akan seperti ini. Nah, di layar sudah Pak Ijal cantumkan pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dapat kamu lihat dalam gambar tersebut kira-kira?
telur asin. Kemudian bagaimana bentuknya setelah dibelah? Ada lapisan-lapisannya apa saja, sebutkan. Coba. Putih telur, kuning telur, sama cangkang telur. Nah, cangkang telur ini yang tadi hampir terlupa ya. Kemudian tadi kan kalian sempat menyebutkan di telur itu ada cangkang telur. Terus ada lapisan putih telur, ada kuning telur juga. Nah, sama seperti telur asin, bumi yang sekarang kita pijak ini juga terdiri dari banyak lapisan, tidak hanya satu lapisan ya. Nah, di sini Pak Ijal punya gambar lapisan-lapisan bumi ya. Seperti telur asin tadi, yang paling luar itu namanya adalah cangkang telur. Sedangkan kalau di planet kita, yang paling luar ini adalah kerak bumi. Kerak bumi itu ibarat cangkang telur, tapi mereka tidak jadi satu kesatuan. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada seperti retakan-retakannya, seperti puzzle. Nah, retakan-retakan itu tadi itu disebut dengan lempeng bumi. Lempeng bumi ini dia bisa bergerak setiap tahunnya. Gerakannya bisa cepat, bisa juga lambat. Nah, kalau gerakannya cepat dan tiba-tiba, dia akan melepaskan suatu energi yang besar yang biasanya kalian rasakan. Itu namanya adalah gempa. Pernah merasakan gempa? Pasti semua pernah ya. Di Jember tahun-tahun yang lalu sepertinya juga pernah terjadi gempa. Ya. Oke, Pak Ijal lanjutkan ke lapisan-lapisan bumi lagi. Nah, seperti yang Pak Ijal sebutkan sebelumnya, lapisan bumi itu selain ada kerak bumi, ada lapisan di dalamnya lagi yang namanya selimut bumi. Terus di dalamnya lagi ada lapisan yang namanya inti bumi. Ada inti bumi luar sama inti bumi dalam ya. Lapisan-lapisan bumi. Nah, sekarang Pak Ijal akan ajak kalian untuk menonton video lagi. Ya, silakan ditonton. Terlihat di kamera? Ya, videonya agak sedikit. Bentar. Pak Ijal putarkan manual dulu ya. Sudah terlihat ya? Nah, dari video yang sudah Pak Ijal tampilkan ini tadi, kira-kira apa yang kalian lihat dari video ini tadi? Bumi, terus apa lagi? Daratan, kemudian apa lagi? Laut. Coba kalian perhatikan lagi tadi pada video. Kira-kira daratannya itu seperti apa yang Pak Ijal tampilkan di video tadi? Pada awalnya, sebelum ada retakan tadi. Memiliki lapisan es. Ada lagi yang mau menjawab? Terdiri dari daratan yang luas dan menjadi satu. Terdiri dari daratan luas dan menjadi satu. Ya. Kemudian dari video yang sudah Pak Ijal tayangkan ini, kalian ada bayangan tidak kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Peta dunia. Terus ada lagi yang mau menjawab?
Planet bumi. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Benua. Iya. Tadi jawabannya Kevin dan juga siapa tadi yang menjawab planet bumi? Saskia. Itu semuanya betul, tapi masih kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban dari Arya. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang 6 benua di dunia dan perbedaan geografis negara-negara di dunia. Ya, sebelum itu Pak Ijal akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini ya. Jadi dalam kegiatan hari ini kita akan melakukan 2 aktivitas ya. Yang pertama ada yang namanya menerka pena. Singkatannya adalah mencari negara dari peta benua. Coba kemarin sudah Pak Ijal suruh bawa peta benua. Sudah dibawa semua? Coba ditaruh di atas meja, diperlihatkan. Ya, kelompok 1 mana petamu? Nah, kelompok 1 dapat peta benua apa? Eropa. Kelompok 2? Asia. Kelompok 3? Afrika. Afrika yakin? Amerika. Kalau yang sini? Afrika. Oke. Nah, dari aktivitas menerka pena ini, harapannya nanti kalian akan memahami dan dapat mentabulasi pembagian benua yang ada di dunia. Mentabulasi itu mentabelkan, ya. Kemudian juga harapannya kalian juga dapat merinci letak dari ke-6 benua di dunia. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat menyebutkan setidaknya 10 negara yang ada di dunia dengan keunikan dan tempat khasnya. Dan kemudian aktivitas yang kedua nanti kita akan bermain game. Ada yang tahu gamenya apa kira-kira? Roda tantrum ya, seperti yang Pak Ijal tayangkan di sini. Permainannya namanya adalah roda tantrum ya. Jadi nanti akan ada 5 penampakan alam terkenal dari berbagai negara yang akan kita gunakan dalam permainan ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu menerka pena ya, menerka pena. Kemarin sudah Pak Ijal jelaskan untuk tugas pertemuan hari ini ya. Jadi kalian sudah membagi kelompok ya kemarin? Sudah membagi kelompok belum? Sudah. Coba kelompok 1 ada di sebelah mana? Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kemarin sudah Pak Ijal susun nama-namanya dan kalian tinggal berkumpul dengan ke kelompok ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing semua? Sudah. Oke. Jadi, silakan LKPD yang sudah Pak Ijal letakkan di meja, dibaca petunjuknya ya, diikuti dan dipahami petunjuknya ya. Nanti itu akan menjadi alur kalian dalam pengerjaan LKPD yang menerka pena ini. Coba kelompok 1 kamu dapat LKPD dengan kode apa? Aku hebat. Kelompok 2? Bisa-bisanya aku. Bisa-bisanya aku. Kelompok 3? Cerdas anak bangsa. Kelompok? Oh ya, kelompok 3 yang ini dapat cerdas anak bangsa. Kelompok 4? Cerdas anak bangsa juga. Baik, Pak Ijal berikan waktu pengerjaan. Oh ya, jadi Pak Ijal hampir lupa. Nanti tugasnya kalian silakan melihat peta yang ada di bangku kalian masing-masing ini. Kemudian silakan dilihat ada negara apa saja di situ. Kemudian dituliskan di tabel yang sudah disediakan ya. Untuk instruksi selanjutnya bisa kalian baca sendiri di LKPD yang sudah Pak Ijal bagikan. Waktu pengerjaannya Pak Ijal beri waktu 10 menit. Sudah siap? Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kelompok 1, ayo berkelompok ya. Semuanya harus berperan. Kelompok 1. Sini kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Oke. Ada yang benar, ada yang Kevin diajak juga ya. Kevin diajak juga. Ayo dong ya.
Oke, semuanya bekerja dengan baik ya. Coba kelompok satu, apa yang kamu bingungkan dari ini? Belum ada? Sudah ini? Tulisannya jelas semua apa tidak? Jelas semua. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan, panggil Pak Ijal ya. Siap paham? Ivan ikut juga ya. Ayo Ivan diajak juga ya. Ivan. Kelompok 4, hampir lupa lagi Pak Ijal ya. Kelompok 4 ada kesulitan? Yakin? Yakin. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan panggil Pak Ijal, oke? Kelompok 2, apa kesulitan yang kamu alami? Gimana? Ya, yang ini yang dikerjakan ya. Udah? Ya, dilengkapi lagi. Ya. Oke. Kevin aman? Oke. Kalau ada pertanyaan angkat tangan panggil Pak Ijal. Oke? Kelompok 3 ada kesulitan apa di sini? Yakin? Oke. Coba. Oh ya benar. Kita pastikan lagi. Yang menerka pena dulu ya. Nanti yang roda tantrum nanti ya. Oke. Ya, terus. Oke. Oh iya, selfie tidak masuk ya hari ini. Selfie tidak masuk ya. Tidak apa-apa, lanjut ya. Coba kalau mengerjakan sambil duduk yang baik ya. Tetap diskusi tapi duduk yang baik. Oke. Oh iya, LKPD-nya ayo ditaruh sini biar semuanya bisa menjangkau ya. LKPD-nya ditaruh sini biar semua bisa mengerjakan. Ayo semuanya berperan ya. Ruby juga. Ayo. Ada yang membacakan, ada yang menulis ya, ada yang melihatkan gambar. Oke, waktu kalian 5 menit lagi ya, silakan dimanfaatkan sisa waktunya. Kalau ada yang bingung silakan bertanya ke Pak Ijal. Kelompok 2 aman? Oke. Sudah menentukan presenter? Presenternya siapa? Oke, Ais ya, berarti ini. Oke. Aman semua. Kamu dapat benua Asia, ini benua yang paling banyak faktanya. Ya, benua paling luas, paling beragam kondisi lingkungannya ya. Baik, waktu pengerjaan LKPD kalian kurang 1 menit. Silakan dimanfaatkan. Nanti kalau Pak Ijal bilang waktunya habis, tangan di atas semua ya. Tidak boleh ada yang masih lanjut mengerjakan. Kita belajar tertib ya, tertib dan menaati aturan.
Aman. Kelompok 3 ada kesulitan? Aman. Oh, 4 ya. 4 ada kesulitan? Oke, kelompok 3? 3 aman. Oke. Benua Afrika. Sisil aman? Aman, paham kan? Oke. Baik, waktu pengerjaan kalian sudah habis. Silakan tangan di atas. Ya, tepuk tangan untuk diri kita semua. Nah, sudah cukup. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, Pak Ijal minta kalian berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita akan lakukan ice breaking ya, supaya fokusnya bisa kembali lagi. Masih ingat lagu ice breaking kita sebelumnya? Nah, kita akan ice breaking dengan lagu Atas Bawah Saya Juga Tahu ya. Oke, silakan diikuti aba-aba dari Pak Ijal. 1, 2, 3. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, saya juga tahu. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya juga tahu. Depan, 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 belakang, 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 depan, belakang, saya tidak tahu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Pak Ijal akan menunjukkan kalian sebuah permainan, ya. Jadi nanti silakan perwakilan dari masing-masing kelompok, 1 orang saja maju ke depan, kemudian silakan menggerakkan roda tantrum yang ada di layar. Coba kelompok 1 perwakilannya siapa? Ivan. Kelompok 2 perwakilannya Aulia. Kelompok 3 Faro. Kelompok 4 Dona. Baik, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Sudah siap? Oke. Pak Ijal arahkan ke sini dulu. Oke, Ivan silakan di spin. Dapat Great Barrier Reef, silakan di bawah satunya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 silakan di spin dulu. Oh iya, layarnya masih mati ya. Nah, ya. Kelompok 2 sebentar. Dapat Gunung Everest. Ayo jangan duduk dulu, masih belum ini. Nah, kartunya dibawa dulu. Panggil kelompok 3. Kelompok 3, Faro silakan. Silakan di spin row. Kelompok 3 dapat Sungai Nil. Nah, silakan ini, Faro. Wah, lupa ini. Panggil kelompok 4, silakan kelompok 4. Dona ya perwakilannya. Ayo silakan di spin Dona. Pegunungan Alpen. Silakan dibawa dulu. Baik, semua kelompok sudah dapat
kartu kenampakan alam dari Pak Ijal. Coba kelompok 1 kalian tadi dapat apa? Great Barrier Reef. Kelompok 2 dapat Gunung Everest. Kelompok 3 Sungai Nil. Kelompok 4 Pegunungan Alpen. Oke. Tadi Pak Ijal juga sudah membagikan LKPD untuk kegiatan roda tantrum. Sudah menerima semuanya? LKPD-nya sudah ada di meja? Ya, silakan petunjuk yang ada di LKPD dibaca dengan seksama, diikuti setiap langkahnya. Pak Ijal berikan waktu kalian mengerjakan selama 10 menit seperti tadi. Baik, sudah siap? Sudah siap atau belum? Sudah. Nah, Pak Ijal beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1. Oke, baru memulai ya. Kevin, ayo semangat dong. Ya. Kelompok 4. Ya, aman? Yakin? Yakin, 100% yakin ya. Oke. Kalau bingung silakan panggil Pak Ijal, angkat tangan ya, yang keras panggil. Kelompok 1, adakah kesulitan yang kamu alami? Masih mengerjakan ya. Nanti kalau bingung silakan langsung panggil Pak Ijal, angkat tangan ya. Siap? Semuanya ikut berperan. Kelompok 2, amankah? Aman ya. Gimana? Sudah? Ya, nanti simpan dulu ya. Nanti kalau Pak Ijal sudah arahkan untuk maju ke depan, silakan maju ya. Yang sudah selesai simpan dulu ya. Yang belum silakan dilanjutkan. Waktunya masih banyak ya, masih 5 menit lagi waktunya. Ayo semuanya berperan dong. Ayo kelompok kerja kelompok ya. Semuanya bekerja, bukan hanya satu yang kerja yang lain kelompok. Oke? Siap? Arya, ada yang dibingungkan? Aman ya? Sudah? Nah, simpan dulu. Iya, Aulia. Kayak ada yang kurang kalian, siapa yang ngasih? Sila ya? Sila? Oh ya, Sila sama Alma. Ya? Great Barrier Reef ya kalian dapatnya ya. Great Barrier Reef itu di benua kok Amerika? Selatannya Indonesia. Australia. Wes teruskan itu. Great Barrier Reef. Tadi dapat Everest. Banyak faktanya Everest tuh. Terus kelompok 4 tadi ya. Pegunungan Alpen. Oke. Ini tadi dapat Sungai Nil. Sungai Nil ini sangat banyak sekali faktanya. Silakan dideskripsikan di lembar kamu ya.
Sisil aman? Waktu kalian masih 3 menit lagi. Manfaatkan dengan baik waktunya ya. Sudah ini. Sudah. Oh ini masih belum. Ayo semuanya membantu ya. Semuanya membantu. Ivan juga ya untuk membantu. Ditaruh tengah sini LKPD-nya biar semua bisa lihat ya. Oke, agak ke tengah. Nah, oke. Kevin aman? Oke. Sungai Nil. Sungai Nil sesuai dengan peta yang kamu terima. Di benua mana berarti? Afrika. Coba tebak posisinya Sungai Nil ada di sebelah mana di situ? Sini. Yakin? Kan sudah pergi. Ya, Sungai Nil itu pertama dia berhulu di sebelah sini, di Sudan, di Kongo. Terus mengalir bermuara ke sini. Aman ya? Afrika Timur. Ini kan sebelah timur kan? Ya. Coba masih ingat arah mata angin apa enggak? Yang atas apa? Atas utara, bawah selatan, samping kanan timur, samping kiri barat. Masih ingat kan ya? Oke. Baik, waktu kalian kurang 1 menit lagi, manfaatkan ya. Yang belum selesai segera dilengkapi, yang sudah selesai dicek kembali. Kalau ada yang masih kurang silakan dibenahi ya. Hiro ada yang bingung? Dapat benua Amerika. Ya, benua Amerika. Ya, aman ya. Kartunya agak ngelipet-lipet gak apa-apa ya. Penting bisa kartunya agak ngelipet-lipet gak apa-apa ya. Penting bisa dilihat gambarnya. Baik, waktu kalian tinggal kurang dari 1 menit lagi. Manfaatkan. Kurang dari 1 menit lagi. Detik. Ya. Kalau Pak Ijal bilang selesai langsung angkat tangan. Ya. Aman? Gak apa-apa? Ya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa bilang Pak Ijal ya. Oke. Nah, ayo fokus sama LKPD kalian ya. Ada yang sudah selesai di sini? Yang sudah selesai berapa kelompok? Oke. Yang belum silakan dilengkapi dulu ya. Oke. Yang belum silakan dilengkapi dulu. Oke. Yang sudah yuk diteliti lagi, jangan sampai ada yang kurang ya. Yang sudah jangan lupa diteliti lagi, Pak Ijal ingatkan kembali ya. Yang belum segera dilengkapi, mumpung waktunya belum habis. Baik, waktu kalian sudah habis, silakan tangan di atas. Ya, tepuk tangan untuk diri kita semua. Ya.
kegiatan selanjutnya sebetulnya adalah presentasi. Tetapi sebelum itu Pak Ijal akan ajak kalian melakukan ice breaking lagi. Jadi silakan berdiri kembali. Ayo, yang semangat dong hari ini ya. Yang semangat dong ya. Coba ya. Masih ingat lagu Tangan di Atas? Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas ya. Masih ingat ya semua? Baik, silakan diikuti aba-aba dari Pak Ijal. Pak Ijal hitung 1, 2, 3. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Saya. Burung juga boleh, nggak apa-apa. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Segitiga. Lagi. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Lingkaran. Tadi ada yang mau ngomong love ya. Sebentar ya. Oke, 1 kali lagi. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Love, hati. Lagi, 1 kali lagi. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Love apa ini? Love besar ya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, kegiatan selanjutnya silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau Pak Ijal tunjuk atau maju sendiri? Ya, silakan yang mau maju angkat tangan yang tinggi. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Yang lain mendengarkan ya. Ya, yang menerka pena. Oke. Silakan kelompok 2, jangan lupa salam dulu ya. Oh, sebentar. Nah, supaya silakan dibawa dulu ya. Awas. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja kami tentang kegiatan menerka pena. Negara yang kami pilih pada peta benua yang kami diskusikan yaitu Indonesia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, India, Cina, Nepal, Vietnam. Pilihlah 2 dari 10 negara yang kalian tuliskan pada tabel di atas, Jepang dan Indonesia. Tuliskan informasi singkat dari negara yang kalian pilih. Jepang. Jepang adalah salah satu negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Ibu kota dari Jepang adalah Tokyo. Jepang menjadi salah satu negara dengan tingkat teknologi dan ekonomi yang sangat maju. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit karena lokasinya yang berada di timur benua Asia. Selain itu, Jepang memiliki pemandangan alam yang indah, salah satunya Gunung Fuji serta bunga yang khas yaitu sakura. Selanjutnya yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ibu kotanya adalah Jakarta. Negara ini memiliki lebih dari 270 juta penduduk, dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim panas penghujan karena letaknya dekat dengan garis khatulistiwa.
Benua Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia, mencakup sekitar 30% dari total luas daratan bumi. Benua ini terdiri dari banyak negara dengan budaya, bahasa, dan agama yang beragam, seperti Cina, India, Indonesia, dan Jepang. Asia memiliki keanekaragaman geografis, budaya, etnis, dan bahasa yang sangat besar. Di benua ini terdapat pegunungan tertinggi di dunia, Himalaya, serta berbagai iklim, mulai dari gurun di Timur Tengah hingga hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Ya. Tuliskan hal yang unik dan menjadi ciri khas dari benua tersebut. Wilayah benua Asia memiliki kondisi geografis dan iklim yang beragam karena wilayahnya sangat luas dan hampir mencakup bumi dari utara hingga selatan. Misalnya pada wilayah benua Asia bagian utara seperti Cina dan Rusia yang memiliki iklim subtropis dengan 4 musim. Asia Barat seperti negara-negara Arab yang memiliki iklim panas gurun, serta negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang beriklim tropis. Di benua Asia terdapat gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest di pegunungan Himalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Baik, Vanessa, silakan. Ya, coba silakan disampaikan kembali sambil membawa ini ya pertanyaannya. Negara yang dipilih oleh kelompok 2 tadi adalah Indonesia dan Jepang. Ya. Di Indonesia terdapat 2 musim. Nah, apa Jepang juga memiliki 2 musim? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Vanessa. Apakah sudah bisa ditangkap oleh kelompok 2? Baik, silakan, ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Silakan dijawab, Kevin. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Karena Jepang merupakan negara dengan iklim subtropis. Ya, terima kasih. Apakah jawaban dari Kevin bisa diterima, Vanessa? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kevin ya. Jadi, Indonesia itu adalah negara tropis karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa ya. Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membelah bumi kita ya. Nih, Pak Ijal kasih contoh di papan tulis. Agak geser ke sana sedikit. Nah, biar teman-temannya bisa melihat ya. Jadi bumi kita itu kan bentuknya bulat ya. Di tengah sini akan ada garis yang membelah bumi kita menjadi 2 ya. Inilah adalah garis khatulistiwa. Khatulistiwa atau biasa kita sebut ekuator. Ya. Negara yang ada di garis khatulistiwa ini akan beriklim tropis. Jadi mereka hanya punya 2 musim ya. Berbeda dengan negara yang ada di atas atau bawahnya garis khatulistiwa. Mereka akan memiliki 4 musim ya, seperti Jepang. Jepang itu punya 4 musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Baik, kelompok 2 silakan kembali ke sini lagi. Terima kasih sudah memberikan tempat untuk Pak Ijal. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Arya A. Bagaimana pengaruh perbedaan iklim terhadap kondisi wilayah di berbagai negara benua Asia? Pengaruh perbedaan iklim terhadap Kondisi wilayah di berbagai negara benua Asia. ya. Ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Silakan dijawab dulu. Perbedaan iklim dari berbagai negara benua Asia menyebabkan beragamnya kondisi seperti kenampakan alam. Ya, kemudian Apa dah? selain kenampakan alam ada suhu Suhu udara, ya, kemudian kegiatan ekonomi, serta keseharian masyarakat. ya, betul. Misalnya, Terus? Ya, sudah cukup itu saja? sudah. Baik.
apa yang disampaikan oleh Aulia apakah sudah jelas untuk Arya? Sudah jelas. Baik, betul sekali. Ya, perbedaan kondisi iklim atau geografis suatu negara itu berdampak pada banyak sekali hal, ya. Bisa berdampak ke keseharian masyarakatnya. Misal kamu bandingkan masyarakat yang ada di dataran rendah kayak kota kita sama yang ada di dataran tinggi, pasti aktivitasnya akan berbeda. Kalau di kota biasanya banyak apa? Banyak yang berdagang, banyak yang apalagi selain berdagang. Ada juga misalnya ada yang jualan seperti ini yang di sekolah kalian. Terus ada juga biasanya yang bertani juga ada. Cuma tanamannya tanaman yang biasa di dataran rendah. Misalnya ada padi yang paling terkenal di Jember. Ada juga yang menanam tembakau, banyak sekali. Di dekat tempat tinggalnya Pak Ijal pun banyak yang menanam. Ya. Kemudian kalau misalnya di pegunungan itu biasanya sayur-sayuran. Ya, ada yang menanam wortel, ada yang menanam apalagi tomat di semua bisa, nggak cuma pegunungan. Ada wortel, ada apel kalau di Malang. Terus ada apalagi selain itu yang di daerah dingin biasanya yang buahnya warna merah, strawberry, betul sekali. Ya, baik. Karena sudah ada tanya jawab, silakan kelompok 2 duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih juga untuk yang sudah mengajukan pertanyaan, akan masuk ke nilai keaktifan. Ya, baik. Bentar. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dan juga tanya jawab. Sekarang Pak Ijal akan menunjukkan kalian sebuah aplikasi, ya. Di sini bisa membantu kita dalam mencari suatu tempat. Misalnya kamu mau pergi ke Great Barrier Reef, ya. Di sini Pak Ijal akan pakai aplikasi yang namanya Google Earth. Earth itu sendiri adalah bahasa Inggrisnya dari bumi. Bumi ya, bukan Pak Mi ya, bumi. Oke. Nah, coba di sini misalnya ada yang dapat Gunung Everest tadi? Gunung Everest, oke. Gunung Everest, bentar. Pak Ijal akan cari Gunung Everest. Nah, dia akan otomatis berputar. Coba, kalau dari sini, zoomnya agak aneh ya ini ya. Nah, kalau dari sini, kira-kira Gunung Everest ini ada di benua apa? Asia. Nah, sekedar info, Gunung Everest itu ada di antara negara yang namanya Nepal dan juga Cina. Ya, jadi dia punyanya 2 negara, sama-sama memiliki mereka. Terus ada yang dapat apa lagi ini tadi selain Gunung Everest? Great Barrier Reef, coba Great Barrier Reef. Nah, ini koneksinya agak-agak ya. Gunung Everest sudah, Great Barrier Reef. Baik. Great Barrier Reef. Baik, sepertinya koneksinya Pak Ijal agak bermasalah. Bentar, Pak Ijal tangani terlebih dahulu ya. Sebentar. Great Barrier Reef. Nah, dia langsung berpindah ke mana itu kira-kira Great Barrier Reef? Di benua apa itu? Australia. Sekedar info, Great Barrier Reef ini adalah salah satu pulau-pulau terumbu karang. Cuma bedanya dia ada di bawah permukaan air. Dia ini membawa banyak sekali manfaat untuk benua Australia.
salah satunya menjadi tempat tinggal keanekaragaman hayati laut. Misalnya ada ikan, ada apa lagi? Hewan laut contohnya. Cumi-cumi, apalagi? Kepiting, ada juga udang, ya lobster. Ada yang pernah makan lobster di sini? Pernah? Belum pernah? Semoga kalau yang belum pernah segera bisa merasakan, ya, karena enak sekali. Ya, selain sebagai tempat tinggal biota laut, Great Barrier Reef ini juga berperan untuk memecah ombak. Jadi misalnya ada gelombang laut yang tinggi mau mengarah ke Australia, dia akan ketahan oleh pulau-pulau karang ini. Ya, jadi gelombangnya ketika sampai di pinggir laut justru menjadi ombak yang tenang, tidak besar. Ombaknya kecil seperti itu ya. Terus ada yang dapat apa lagi tadi selain Great Barrier Reef? Pegunungan Alpen. Oke, kita coba cari ya. Pegunungan Alpen. Oh, bentar. Pegunungan Alpen. Ya, pegunungan Alpen ini kalau kita kecilkan ada di benua yang namanya benua Eropa ya. Jadi pegunungan Alpen ini sama kayak Gunung Everest tadi, dia banyak bersalju karena dia ada di tempat yang ketinggiannya tinggi ya. Ingat kemarin Pak Ijal sempat menyinggung daerah tinggi dan daerah rendah di materi sebelumnya. Kalau daerah yang ada di ketinggian yang tinggi, maka suhu udaranya akan cenderung rendah. Kalau dataran rendah akan cenderung tinggi suhunya. Oke, masih ingat semua ya ternyata. Nah, setelah menggunakan aplikasi Google Earth ini, Pak Ijal akan ajak kalian untuk menonton sebuah video lagi ya. Jadi silakan disimak video yang Pak Ijal tayangkan. Sudah terlihat semua di layar? Speakernya agak-agak ini ya. Baik, bisa kalian simak di layar saja ya videonya ya. Pak Ijal kecilkan terlebih dahulu. Nah, karena speakernya ada trouble, dilihat gambarnya saja ya. Sebentar Pak Ijal jeda. Pak Ijal lanjutkan lagi ya penayangan videonya, silakan dilihat kembali. Di situ sudah ada tulisan negaranya dan tulisan nama makanan. Sebutlah Blani adalah hidangan sarapan khas Tunisia. Hidangan itu kadang cukup pedas karena dibumbui dengan bawang bombay. Terdengar suaranya? Dan herba lain. Kalau beruntung, kamu mungkin dapat telur rebus tanpa kulit sebagai pembagiannya. Di Nigeria dan beberapa negara tetangganya, orang-orang makan akara untuk sarapan. Bahan utamanya adalah kacang tunggang, dibumbui cabai kering, bawang
gulai segar dan cabai merah segar. Hidangan ini digoreng dan merupakan jajanan populer. Sarapan orang Korea biasanya cukup menyenangkan. Hidangannya terdiri dari banyak bancaan, yaitu makanan pendamping, ada kimchi, omelet buah, sayuran berbumbu, dan jeon, sejenis gorengan. Wah, sarapan orang Jepang mungkin kelihatan kayak makan siang atau makan malam di negara lain. Ada sup, nasi, salmon, bahkan macam sayuran. Kalau kamu suka sarapan pakai roti kaki meses, itu sebenarnya tradisi dari Belanda loh. Iya, orang-orang Belanda sarapan roti dengan kaki meses. Mereka lah yang pertama kali mengenalkan meses di Indonesia. Namanya Handelsschlag, yang berarti tujuan es. Rasanya juga ada banyak, buah, vanila, sampai rasa buah. Sarapan Jerman mungkin kelihatannya berat kalau kamu terbiasa makan sama oatmeal. Ada roti dengan berbagai keju dan daging. Mereka juga bisa menyajikannya dengan 1 atau 2 telur kalau perlu. Nah, selanjutnya Pak Ijal akan menayangkan video yang kedua. Silakan disimak video yang Pak Ijal sudah atau akan tayangkan. Nah, Pak Ijal sudah selesai menayangkan video yang barusan kalian tonton. Dari video yang sudah kalian tonton, kira-kira apa yang kalian lihat tadi? Makanan khas dari mana? Dari Indonesia. Terus yang pertama tadi dari mana? India, apalagi? Dari Korea Selatan. Ada yang dari Jepang juga. Nah, kira-kira dari makanan yang sudah Pak Ijal tayangkan tadi sama semua apa beda-beda? Berbeda ya. Misalnya tadi makanan yang dari Jepang. Jepang tadi ada sushi. Ada apa lagi tadi? Ada kimchi, masa Jepang. Kimchi tadi kok Korea. Terus ada juga di Korea tadi ada banchan. Ya, aneka macam sayuran itu. Kemudian tadi juga ada makanan yang dari yang biasanya kayaknya sering kalian lihat di TV tadi, roti yang ditabur sama meses. Itu sebetulnya adalah warisan budaya dari Belanda. Karena masih ingat materi sebelumnya, Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda, sehingga beberapa unsur kebudayaan dari Belanda itu ada yang masih terbawa sampai sekarang, yaitu salah satunya adalah roti yang ditabur meses. Ada yang ditanyakan dari video yang sudah Pak Ijal tayangkan? Tidak ada? Baik. Selanjutnya Pak Ijal akan menguji pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Pak Ijal sudah berikan lembar soal yang ada di bangku kalian. Silakan dikeluarkan lembar soal evaluasinya. Ya, evaluasinya kemarin sudah Pak Ijal berikan ya. Nah, silakan dibagikan per orang dapat 1 ya. Silakan diisi, kemudian Pak Ijal beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya. Oh, lebih 1 ya. Terima kasih Sisil.
Nama, kelas, dan nomor absen jangan lupa diisi. Kalau bisa nama lengkap ya. Oh ya? Oh ya, lebih satu. Ada lebihan lagi? Aman ya? Oke. Kalau ada soal yang kelihatannya rancu atau istilah yang agak sulit, boleh ditanyakan. Tapi istilahnya saja yang akan Pak Ijal beri jawabannya, bukan jawabannya ya. Karena ini evaluasi. Silakan dijawab jujur, jangan ada yang toleh sana sini. Oke? Belajar jujur dan bertanggung jawab. Aman? Gimana? Aman. Ivan, udah selesai kamu kan? Yang sudah selesai simpan dulu ya. Tunggu waktunya habis, nanti akan Pak Ijal tarik soal kamu ya. Waktu kalian masih sisa 3 menit, santai. Sudah, simpan dulu ya. Yang kelompoknya ini dapat tadi. Masih ingat nggak? Sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan, yang belum silakan dilanjut dulu. Jangan terburu-buru ya. Cepat-cepat kalian mengerjakannya ya. Nanti kalau mengumpulkan kalian di bangku saja biar Pak Ijal yang keliling ya. Sudah. Ayo sini. Ada lagi yang sudah? Ayo, silakan kumpulkan dulu. Baik, waktu kalian sisa 1 menit lagi. Manfaatkan dengan baik kesempatan atau waktu yang ada. Sudah. Masih ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Sudah. Kumpulkan yang sudah. Ya. Masih ada yang belum? Oh iya, masih ada. Oke, lanjutkan dulu yang belum. 1 menit lagi ya waktunya. Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Ya, kerjakan dulu. Waktunya tinggal dikit ya, agak sedikit lebih cepat Bilkis.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Selesai tidak selesai? Ya, tidak apa-apa ya. Ya, sudah. Nah, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Kita sudah sampai di penghujung jam pembelajaran ya. Jadi silakan sebelum jam pembelajaran berakhir ya, Pak Ijal minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ruby, silakan disampaikan. Apa saja? Asia. Ya, sebentar. Coba Ruby, kesimpulannya tadi sudah pernah diulangi lebih keras lagi biar kedengaran. Ya. Ada 6 benua di bumi, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Ya, betul sekali. Silakan, ada yang mau melengkapi kesimpulan dari Ruby? Angkat tangan. Bagian kesimpulan. Ya, Hiro, silakan Hiro. Ya, kasih ke Hiro ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu terdapat 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Australia, sama Antartika. Antartika, terus? Setiap benua memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, seperti pegunungan, sungai, gurun, dan hutan. Ya, terus? Selain itu, negara di dunia juga memiliki iklim dan cuaca yang berbeda-beda, tergantung letak di belahan bumi. Oh ya, betul sekali. Kesimpulan dari Hiro sudah sangat melengkapi pembelajaran hari ini ya. Terima kasih kepada Hiro dan Ruby. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Sudah ada yang menyampaikan kesimpulan. Pak Ijal minta ada yang memberikan masukan dan apresiasi kepada Pak Ijal. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Silakan kepada Sisil. Perasaan saya senang sekali karena pada pelajaran hari ini, karena banyak hal baru yang saya tahu dari Pak Ijal, juga dari diskusi dengan teman-teman. Wah, ya, terima kasih ya untuk apresiasinya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin silakan Manohara. Silakan disampaikan apresiasinya. Pelajaran hari ini asik dan menyenangkan karena selain diskusi materi juga ada permainan dan tayangan video tentang materi. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk apresiasi yang sudah kalian berikan. Mungkin ini tadi kan sudah apresiasi. Ada yang mau memberikan masukan pada Pak Ijal? Silakan Dona. Ya. Sebaiknya untuk presentasi diberikan waktu yang lebih banyak Pak, supaya semuanya bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oh ya, terima kasih untuk masukan dari Dona. Baik, kedepannya untuk pembelajaran, waktu presentasi akan Pak Ijal tambah supaya semuanya bisa tampil di depan menyampaikan ide dan hasil diskusinya. Terima kasih untuk masukan dan saran dari kalian. Semoga itu menjadi faktor yang membuat Pak Ijal menjadi berkembang lagi ke depannya. Terima kasih ya. Kemudian setelah refleksi ini, Pak Ijal minta salah satu dari kalian, oh ya sebelum itu Pak Ijal lupa, untuk pertemuan yang akan datang, tugasnya adalah kalian silakan menyiapkan peta yang ada di dalam buku yang biasanya kalian sebut atlas ya. Kemudian peta tersebut nanti silakan per kelompok saja membawanya, tidak perlu per individu karena Pak Ijal tahu pasti tidak semuanya punya ya. Nanti silakan dibawa per kelompok. Untuk tugas selanjutnya akan Pak Ijal jelaskan nanti sebelum pulang sekolah ya. Sebelum itu silakan salah satu dari kalian memimpin doa sebelum pembelajaran berakhir. Silakan ke ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Nah, sebelum Pak Ijal mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Ijal ada satu pantun yang akan Pak Ijal sampaikan ke kalian. Pergi ke pasar membeli pepaya. Sampai rumah pepayanya dibelah. Teruslah senyum, sapa, salam, dan ceria, karena itu adalah ibadah yang paling mudah. Sekian, terima kasih dari Pak Ijal. Kurang lebihnya, ya. Sekian, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Pak Ijal tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.